Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sebelum kita melakukan observasi di kelas, di sini kita melakukan pra-observasi dulu. Tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran itu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui kebutuhan manusia dan adanya kelangkaan sumber daya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara kebutuhan dan keinginan. Oke. Terus area pengembangan yang hendak Ibu capai. Ya. Meningkatnya keaktifan peserta didik dan kemampuan manajemen waktu peserta didik dan kemampuan manajemen waktu oleh pendidik. Sudah. Ya. Yang sebelumnya berada pada angka 5 sampai 6 dari level 1 sampai 10 meningkat pada posisi ideal menjadi 8 sampai 9. Terus strategi yang dipersiapkan di dalam kelas itu Yang pertama, menerapkan model pembelajaran PBL dalam kelas. Terus yang kedua, menguasai dan memahami sintak pada model pembelajaran tersebut dengan baik. Aktivitas pengembangan yang Ibu ingin kembangkan di kelas. Mengembangkan kompetensi guru atau pendidik dalam menerapkan model pembelajaran PBL. Terus yang kedua, tujuan yang dicapai keaktifan peserta didik berada pada angka 9 dari level 1 sampai 10. Ukuran keberhasilan yang dicapai. Lebih banyak peserta didik yang aktif dalam pembelajaran, mencapai 90 sampai 100%. 90 sampai 100% peserta didik aktif. Kalau faktor pendukung ada yang pertama. Yang pertama itu PowerPoint, proyektor, bahan ajar, LKPD. Waktu yang Ibu pakai untuk proses pembelajaran di kelas 2 kali 45 menit, 90 menit. Untuk aktivitas pengembangan yang kedua, pengembangan guru dalam manajemen waktu. Tujuan yang hendak dicapai. Di akhir proses coaching, guru memiliki kemampuan manajemen waktu lebih baik. Guru memiliki kemampuan manajemen waktu lebih baik. Terus ukuran keberhasilan yang hendak dicapai. Guru mengakhiri pembelajaran tepat waktu. Dilihat dari setiap langkah dilakukan. Oke, Ibu, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya kita lanjut pada kegiatan observasi di kelas.
Yasari Devi. Hadir Bu. Aryo Ali. Hadir Bu. Aulia Ali. Hadir Bu. Bayu Abdul. Hadir Bu. Bayu Wasiman. Hadir Bu. Bayu Mahmud. Hadir. Fauzi Afendi. Hadir Bu. Hikmat Rehata. Hadir Bu. Ada Bu. Muhammad Dafar. Hadir Bu. Tia Wasman. Naira Putri. Hadir Bu. Nelia Asega. Hadir Bu. Nira Ramli. Hadir Bu. Nur Fadila. Hadir Bu. Nur Fadil Uang. Hadir Bu. Safitri. Hadir Bu. Said Hadir Bu. Zahwa. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, kita awali dengan doa. Pada ketua kelas mungkin bisa memimpin doa teman sebelum pembelajaran dimulai. Yang ada di atas meja hanya ada catatan ekonomi. Jadi sebelum kita lanjut materi, minggu lalu kita belajar tentang kelangkaan. Yang mana siapa tahu kelangkaan itu merupakan Kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya dan memenuhi kebutuhan kita. ya, jadi sumber daya dan kebutuhan tidak seimbang. Mana kebutuhan masyarakat banyak tapi sumber daya sedikit. Itu yang dimaksud dengan kelangkaan. Dengan oke, dari video itu apa yang Anda belajar? Ada orang belanja. Belanja. Kenapa setiap hari manusia harus belanja? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehari-hari. Oke, baik. Materi kita pada hari ini tentang kebutuhan. Kebutuhan. Ada pertanyaan di sini. Apa yang kalian butuhkan sebagai seorang pelajar?
adalah tas dan sepatu. Mempersiapkan diri. Mendapat ilmu. Jadi dari hasil itu kita bisa tahu bahwa kebutuhan manusia itu beragam. Kebutuhan seorang pelajar dan kebutuhan seorang petani atau nelayan itu berbeda. Apa yang mereka butuhkan? Cangkul. Bibit. Rumput. Ya. Ada yang tahu apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah sesuatu hal yang dibutuhkan untuk memenuhi Kebutuhan hidup. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dipenuhi manusia untuk melangsungkan Hidup. hidup. Tujuannya apa? Untuk mencapai kesejahteraan. Pernahkah kalian ingin membeli sesuatu tapi uang tidak cukup? Pernah? Nah. Apa yang kalian lakukan? Balik. Menabung. Apa lagi? Artinya kebutuhan dan keinginan yang benar. Jadi kita harus kita bedakan kebutuhan yang mana, keinginan yang mana. Misalnya kebutuhan kita lapar karena kita butuh makan. Beda dengan keinginan, bisa ditunda. Seperti kita ingin beli handphone misalnya, tapi apa? Hal yang pertama dilakukan adalah makan. Baru setelahnya itu beli HP. Sudah? Sepaham? Jadi lihat gambar. Sudah terlihat? Gambar pertama. Sudah. Yang kedua. Olahraga. Yang ketiga. Sholat. Sholat. Dari ketiga gambar tersebut, apakah termasuk cerminan kebutuhan? Ya. Dari apa yang ibu paparkan itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat mengetahui kebutuhan manusia yang beragam. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan konsep ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Tadi teman kalian sudah menjawab dengan pengertian tentang kebutuhan. Ya. Jadi kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan tujuannya untuk mencapai kesejahteraan. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis kebutuhan. Jadi jenis-jenis kebutuhan itu ada 4. Ya, kebutuhan yang pertama primer. Jadi menurut intensitasnya, kan? Kebutuhan menurut intensitas. Itu kebutuhan yang pertama. Jenis kebutuhan yang pertama. Jenis kebutuhan yang kedua, jenis kebutuhan menurut sifatnya. Yang ketiga, jenis kebutuhan menurut waktu. Dan yang keempat, jenis kebutuhan menurut subjek. Ya? Jadi yang pertama kita bahas menurut intensitasnya. Kebutuhan menurut intensitas terbagi menjadi 3. Primer, Sekunder. primer itu apa? kebutuhan dasar. Dasar. Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup. Yang harus dipenuhi masyarakat atau manusia, seperti apa? Makanan dan tinggal. Kemudian lanjut menurut sifatnya, jasmani dan
Rohani. Lanjut menurut waktunya. Nah, waktu sekarang dan waktu sekarang itu kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang itu juga tidak bisa ditunda-tunda. Seperti Lapar. lapar, makanan untuk Makan. orang lapar, obat untuk orang Sakit. yang harus dipenuhi secepatnya, harus segera. Kebutuhan individu yaitu ya pribadi diri masing-masing. Tidak mungkin yang ini sama dengan yang ini. Beda kan? Yang laki-laki tidak mungkin dia puro, tapi yang puro perempuan. Tuh, contoh videonya seperti itu. Tahu ya, laki-laki tidak mungkin butuh jilbab. Ada laki-laki yang butuh jilbab. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ada 4 faktor. Pertama, peradaban, lingkungan, dan ada kesiadan. Dan pastinya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oke, nanti sini ibu akan membagi cara berkelompok. Kalian memecahkan masalah ada pada faktor-faktor ekonomi dan kebutuhan manusia. Pegang tangan pertama. Penyanyi potong bebek angsa. Hah? Tapi kan itu ada angka, kan? Angsa 4 kali. Nanti dengan ibu punya apa-apa. Ibu sebut angka berapa, angka berapa. Kalian cari teman sebanyak itu. Ya? Potong bebek angsa masa dibuat. Angsa 4 kali. Bisa jadi yang bawa HP boleh cari di Google.
Ini mana yang belum paham? Masih semangat? Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 3 kali. 5 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. 1 kali. Presentasi pertama dari kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman saya waktu dan semuanya, silakan. Jadi di sini perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari kerja kami. Jadi di sini ada soalnya, kerjakanlah tugas bawah ini secara berkelompok. Nomor 1, disuruh tulis ada gambar kegiatan jenis kebutuhan selesai. Nomor 1, di sini ada gambar pakaian. Jenis kebutuhannya adalah kebutuhan primer. Alasannya sebab membeli pakaian merupakan hal yang
memimpin hal yang wajib oleh setiap individu. Yang kedua ada gambar obat-obatan, termasuk dalam kebutuhan sekarang, sebab orang sakit sangat membutuhkan obat secepatnya. Yang ketiga, terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama ada agama, lingkungan, peradaban, dan adat istiadat. Yang pertama tempat beribadah termasuk dalam agama, karena setiap agama memiliki tempat beribadah yang berbeda-beda. Terus ada kebutuhan HP, dia termasuk dalam peradaban, karena setiap atau seiring perkembangan zaman selalu muncul kebutuhan baru, contohnya HP. Kebutuhan shampoo. Yang terakhir kebutuhan pernikahan, dia termasuk dalam adat istiadat sebab setiap adat memiliki upacara pernikahan yang berbeda-beda. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan, saran, atau tanggapan dari kelompok yang lain? Ya, silakan. Perkenalkan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2 Ya. itu terkait tentang kegiatan nomor 4 yang mobil. Kenapa itu bisa dikatakan dengan kebutuhan sekunder? Karena mobil merupakan kebutuhan yang menunjang aktivitas manusia sehari-hari. Jadi bagaimana bisa dapat Ya. Terima kasih atas masukan dari kelompok 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang tepuk tangan merah kalau kuat. Tangan merah kemana? Tembak kanan. Tempat kiri. Terima kasih untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Karena pakaian merupakan 3 pokok utama dalam kehidupan, yaitu sandal. Selanjutnya Obat-obatan termasuk jenis kebutuhan sekarang, karena obat-obatan sangat sensitif. Yang keempat adalah ada gambar mobil masuk dari jenis kebutuhan kecil. 8 adalah kebutuhan sekarang. Karena lapar tidak bisa ditunda-tunda sehingga harus dipenuhi sekarang. Gambar ke-9 adalah tabungan. Jenis kebutuhan yang akan datang. Karena kebutuhan ini berhubungan dengan persediaan atau persiapan untuk waktu yang akan datang. Gambar ke-10 adalah rumah. Jenis kebutuhan primer atau pokok. Karena jenis kebutuhan ini harus dipenuhi agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup atau aman. faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Pertama ada agama, jenis kebutuhan spiritual, tempat ibadah, kegiatan keagamaan, dan petunjuk spiritual. Karena umat Islam dan umat Hindu berbeda-beda kebutuhan. Contohnya agama Islam membutuhkan alat sholat, umat Hindu membutuhkan janang sah. Ketiga yaitu adat istiadat, jenis kebutuhan sosial. Yang pertama interaksi sosial, yang kedua rasa memiliki. Kemudian jenis kebutuhan budaya yaitu pakaian adat, makanan tradisional. Karena setiap daerah berbeda tradisinya. Contohnya Banda, tradisi buka puang yang diselenggarakan setiap desa atau setiap kampung. luar biasa untuk kelompok 2. Jempol kanan, jempol kiri.
Masuk kebutuhan sekarang. C. Keluarga Samudra mengkonsumsi makanan yang bergizi masuk pada kebutuhan tingkat intensitas. Jawaban sembilan jasmani dan yang 10 kebutuhan yang diperlukan manusia untuk memenuhi kepuasan batin, kebutuhan rohani. Siapa yang benar? Pembelajaran kali ini kesimpulan pada materi ini, kebutuhan adalah segala sesuatu yang sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa siswa yang kemarin dia pada hari pertama kira-kira ada dan ini ada yang menyebabkan kehidupan kemudian itu ada baik sampai dari yang lain dalam model yang itu yang ini dia menggunakan tua yang kedua itu dan keduanya itu kebanyakan pulang itu adalah yang cuma pembelajaran itu siswanya itu menunjukkan belajar pembelajaran di rumah itu ada beberapa siswa yang ya dalam hal ini saya perlu melakukan yang dimana dengan menjawab itu model yang dilakukan itu apakah ada selain pembelajaran lain. Jadi untuk penerapan dari observasi apa yang akan dilakukan untuk siswa yang kami itu melakukan pendekatan mencari informasi mengapa sampai mereka itu pelajaran. Dari itu, ketika mendapat informasi kemudian saya melakukan panjang pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan itu karena itu adalah pembelajaran yang bersifat pada siswa. Dari hasil itu kami dilakukan adalah
Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya dan kegiatan